Waalaikumsalam, Bu. Iya, selamat pagi Bu. Ya, selamat Sehat pagi. Bu? Alhamdulillah. Ibu gimana nih? Alhamdulillah sehat juga. Iya, kebetulan nih saya sudah dengar info bahwa Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya, Bu. Insya Allah nanti sama Iya. utama saya. Iya, sebelumnya bolehkah saya bertanya dulu Bu? Iya, silakan. Iya. Pertanyaan pertama nih Bu, Ibu waktu kegiatan coaching nanti, Ibu rencananya mau membuat penilaian seperti apa Bu? Terutama yang pertama dulu ya, Bu. Ya. Saya coachingnya nanti menggunakan alur kita. Nah, yang akan jadi poin indikator pencapaian dan penilaian saya itu adalah saya ingin lihat bagaimana pengembangan diri coach saya, bagaimana apabila beliau atau mereka diberikan masalah, lalu bagaimana mereka bisa mengeksplor untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi seperti itu. Iya, selanjutnya boleh lagi Ibu bertanya. Silakan. Iya. Untuk alur cerita yang sudah Ibu sebutkan tadi, nah adakah kompetensi Bu yang ingin Ibu kembangkan di sana? Iya, kalau berdasarkan teori coaching itu ada tiga kompetensi, maaf Bu. Ada tiga kompetensi sebenarnya yang mau dikembangkan. Yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, selanjutnya nih pertanyaannya, kalau misalkan Ibu ini menanyakan bagian kompetensi itu ada tiga tadi, yang mana sih lebih spesifik yang ingin Ibu terapkan? Kayaknya yang kedua deh, Bu. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Kenapa seperti itu? Karena kayaknya saya sadar deh kalau saya misalnya bicara dengan orang itu biasanya saya orang bertanya, saya bisa bertanya juga, sehingga ketika saya coaching ini saya ingin mengembangkan itu secara spesifik supaya dalam pengembangannya berikutnya saya tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang biasanya yang seharusnya tidak dilakukan oleh coach. Oh iya. Nah yang terakhir nih Bu. Nah kalau tadi Ibu sudah memilih, ya sudah menentukan juga, kemudian indikator tercapaiannya bagaimana itu bahwa tahu itu sudah tercapai Bu? Oke. Kalau di dalam poin penilaian atau yang menjadi indikator dalam mendengarkan aktif itu, yang pertama saya tidak boleh menyampaikan asumsi atau saya tidak boleh berasumsi, itu yang pertama. Yang tidak boleh saya lakukan. Yang kedua adalah saya tidak boleh menjustifikasi orang, dan yang ketiga adalah saya tidak boleh menyampaikan pengalaman saya. Jadi saya tidak boleh menceritakan pengalaman saya. Itu hal-hal yang harus saya tinggalkan. Nah, ketika coaching saya meninggalkan itu berarti berhasil gitu. Jadi itu indikatornya menurut saya. Oh iya, jadi tadi ada indikator yang sudah Ibu sebutkan. Iya. Ya saya mendoakan semoga nanti proses coachingnya berjalan baik Amin, Ibu. Ibu. Terima kasih. Iya, permisi Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tadi Bu hari ini Bu? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah ngajarnya lumayan lah seperti biasa. Iya. Susah. Belum Bagi-bagi waktunya waktu, pulang ya Bu. heeh. Jadi lebih baik kita santai di perpustakaan dulu ya Bu ya. Hari ini sebenarnya ada yang mau coaching, Bu. Oh ada ya? Ada, cuma nggak tahu mau jadi datang atau enggak. Kemarin itu ada yang mau Ya. Bu katanya sibuk nggak? Teman di sini lah, biasa. Iya, mudah-mudahan saat saya ada di sini ada Iya, tanya. jadi pas kita waktu kemarin Ibu menanyakan beberapa kompetensi yang mau saya kembangkan, mungkin nanti sekalian Ibu lihat nanti bagaimana ya. Iya, pas sekali ya Bu Ya. momennya. Ya. Nanti kasih masukan ya, Bu. Iya siap. Oh iya, gimana pekerjaan Ibu? Baik sih Bu, lancar aja ini Bu. Apalagi kan ini waktu ulangan ya Bu, jadi lebih kesibukannya itu mereka nilai ulangan aja sih Bu. Nggak ada hal khusus lain. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ini Yuli. Bu yang saya ceritakan tadi. oh yang dia mau coaching hari ini. Iya, Iya, silakan. mengganggu waktunya. Ya, enggak. Silakan duduk, silakan duduk. Siap ya. Tadi kan ada WA kan mau ketemu katanya iya. gitu. Pas saya tadi cerita-cerita sama Bu Laili, kata saya nanti ada yang mau kesini begitu. Iya. Pas kebetulan juga kemarin kami ada satu hal yang dikaitkan dengan rencana Bu Kiki hari ini. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Saya ya. senang malahan. Jadi nanti bisa dapat solusi dari berdua. Santai aja ya Bu. Ah, Anak
saya nggak ada. Iya ibu iya. Oke nih, saya sebenarnya belum tahu Bu apa yang mau diceritakan oleh Bu Kiki. Gimana nih Bu Kiki? Mau Iya. cerita apa nih? Jadi gini Bu, saya tuh punya cerita di dalam kelas, jadi permasalahan di dalam kelas. Ada salah satu anak murid saya itu jarang sekali turun sekolah. Oke. Jadi dalam 1 minggu itu dia bisa 5 hari, 4 hari kada turun sekolah, nggak turun sekolah begitu. Jadi saya kesulitan memasukkan nilainya ke dalam penilaian karena nggak ada proses di situ kan Bu. Nah terus ketika anak ini masuk sekolah pun dia tuh anaknya tidak bersemangat begitu mengikuti pembelajaran saya. Jadinya agak bingung harus bagaimana dengan nilainya, dengan sebiar anak ini tuh bersemangat dengan pembelajaran saya gitu tuh. Kalau boleh tanya nih semua mata pelajaran berarti ya Bu Kiki ya? Anak ini dalam konteks seperti itu? Iya, kan karena kan kita kan mata pelajarannya beda-beda tiap hari ya Bu Iya, ya. iya. Kalau dia misalnya dalam 1 minggu jangan anggap 3 hari tidak turun sekolah kan otomatis dia kehilangan berapa mata pelajaran Iya, itu. iya. Dan setelah saya cross check ke guru mata yang lain Gitu. sama hasilnya Iya. sering tidak turun di jam-jam pelajaran mereka. Baik, jadi masalahnya ini ada satu anak yang jarang masuk, Iya. terkendala nilai, dan kalau toh dia masuk, dia nggak semangat. Iya, Dan nggak itu semangat hampir belajar. di semua mata pelajaran. Iya, betul. Kiki datang ke sini, kita cerita nih kira-kira apa Iya. nih yang diharapkan? Sebenarnya banyak ya Bu ya kalau yang saya harapkan dari anak ini tuh Dari cerita kita hari Oh ini. dari toh? cerita kita, dari cerita kita ini saya inginnya itu ada solusi gitu Solusi, Bu. ya, Iya, oke. untuk anak saya ini tadi biar nggak seperti itu lagi gitu. Iya, Bu. anaknya punya potensi ya Bu Kiki. Kalau Bu Kiki lihat Ada potensinya sebetulnya anak ini. Kalau menurut saya dia punya potensi itu di kalau mata pelajaran di akademik dia punya potensi di matematika. Cepat sekali kalau berhitung sebetulnya. Kemudian potensi yang dia punya lainnya dia suka menggambar. Jadi ketika menggambar anime itu bagus sekali Bu. Jadi ada potensi anak ini sayang mau kalau iya. nggak turun sekolah itu. Itu hal yang luar biasa ya Bu Kiki. Bu Kiki bela-belain itu dijadikan Iya. bahan kita diskusi supaya anak itu bisa kembali ke sekolah karena potensi luar biasa. Salut buat Bu Kiki nih. Terima kasih Bu. Ya kalau ada banyak guru seperti Bu Kiki ya hebat ya, enak kita pendidikan kita jadinya lebih baik. Amin. Baik, tadi masalah Bu Kiki tadi ada satu anak dengan konteksnya seperti itu ya, nilai dan lain sebagainya. Karena di sekolah kita tentunya nilai jadi hal yang utama ya Bu Kiki. Menurut Ibu Kiki nih, kondisi ideal yang Ibu harapkan dari masalah dari anak tersebut seperti apa? Kondisi idealnya saya inginnya anak ini tuh setidaknya lebih rajin turun. Rajin, Kalau oke. misalnya dari yang seminggu cuma 1 hari dapat masuknya ya Bu ya, yang paling enggak dia bisalah memenuhi 5 hari kah mungkin, nggak usah full kalau untuk masa apa namanya ya Bu, masa Penyesuaian. adaptasi ya, Oke. adaptasi dari yang tadinya sama sekali nggak turun lalu mau beralih ke tiap hari turun kan agak susah ya Bu ya. Setidaknya bertahap dulu kah mungkin. Kemudian ketika dia masuk sekolah tuh ayo gimana biar dia nih semangat gitu Bu. Pengen saya tuh dia selalu semangat dalam belajar, baik itu pelajaran saya atau mungkin olahraga gitu Bu. Oke. Sejauh ini Bu Kiki sudah pernah nggak cari tahu apa penyebabnya? Sudah pernah Bu. Jadi saya pernah bertanya pada anaknya ini langsung sewaktu dia masuk sekolah. Kenapa nak kamu ini nggak semangat ketika belajar sama ibu? Kenapa sering tidak turun sekolah? Jadi kalau saya chatting mamahnya tuh cuma seperti ini aja. Bu, anak saya bangun kesiangan, selalu seperti itu rasanya. Atau mungkin misalnya, Bu, ini sakit pilek tapi bisa sampai berhari-hari gitu Bu, nggak turun. Kemudian kalau anaknya sendiri, setiap saya tanya, dia cuma senyum aja. Gitu aja, iya. padahal sudah digali-gali nih ya. Ayo lah cerita ke ibu, saya sampai membangun ikatan batin lah sama ini anak lah, biar dekat gitu ya Bu, biar anak ini mau curhat gitu Iya. kan mungkin, tapi Masih belum. iya masih belum. Jadi beberapa hal yang sudah dilakukan adalah yang jadi penyebab, mencari penyebabnya ada bertanya dengan anaknya, menelpon orang tuanya, orang gitu. tuanya menanyakan kenapa nggak masuk sekolah itu tadi Bu.
Nah sekarang yang ibu inginkan tadi adalah bagaimana supaya anak itu turun Iya. sekolah nih, walaupun tidak full ya. Iya. Nah sekarang yang bisa ibu lakukan sekarang, kan tadi kan sudah tanya anak dan ternyata itu tidak menyelesaikan masalah. Lalu kira-kira apa yang bisa ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini ke depannya? Iya. Jadi kalau yang mau saya lakukan ke depannya tuh Bu, ini saya belum bercerita kalau kepala sekolah Bu. Jadi sebetulnya yang pertama yang saya lakukan adalah cerita ke ibu kepala sekolah bahwa ada satu anak yang seperti ini gitu. Kemudian mungkin akan kami lakukan panggilan orang tua. Jadi agar anak ini seperti apa baiknya, keadaannya ibaratnya mencari solusi bersama dengan orang tuanya itu tadi Bu. Ada dulu Bu Kiki beberapa hal, misalnya ini hal yang ibu lakukan sudah bagus nih, cerita kepada kepala sekolah, panggilan orang tua. Pernahkah Bu Kiki melihat ada orang yang kadang dipanggil orang tua tidak datang? Ya kasih gitu. Kira-kira kalau misalnya tidak datang, kira-kira langkah apa lagi yang bisa Ibu Kiki cari? Kalau seperti itu kejadian, saya mau datang ke rumah beliau mencari. Kemarin tuh sudah sempat juga bertanya-tanya ke beberapa temannya, siapa tahu ke orang tua teman si anak ini tadi, siapa tahu ada yang rumahnya dekat atau bagaimana, jadinya alamat persis rumahnya tuh di mana. Terkadang kan nggak sesuai dengan kakak ya Bu ya, kita sudah melihat di kakak, terkadang alamat nggak sesuai dengan kakak, jadi bercari-cari juga informasinya. Ada juga Bang sudah yang kelihatannya mamahnya ini agak akrab dengan agak akrab dengan beliau nih. Saya tanya-tanya kondisinya bagaimana sebetulnya, apakah benar begini, apakah benar begitu. Jadi mau menggali ke situ lagi Bang Bu, ya mungkin agak berubah menjadi detektif sedikit ya Bu. Apa. Jadi kalau pernah nggak Bu Kiki tahu datang ke rumah itu istilahnya apa namanya? Kalau di dalam kita mengelola kelas atau mengelola siswa kan, tahu nggak istilahnya apa? Kalau kita datang ke rumah mengunjungi siswa itu, kunjungan ke orang tua siswa itu, ke rumah siswa, untuk mengetahui lebih dalam tentang siswa itu, kira-kira tahu nggak apa istilahnya? Observasi bukan? Observasi. Pernah tahu home visit Bu Kiki? Oh iya, home visit ya. Jadi dalam konteks yang seperti itu mungkin home visit itu lebih tepat untuk tadi kan langkah pertama cerita dengan kepala sekolah, mungkin kepala sekolah punya kebijakan, panggil orang tua tadi langkah yang ketiganya adalah home visit, Jadi ya datang ke sana. Kira-kira berapa orang yang bisa bantu Ibu Kiki untuk melaksanakan aksi tadi, kira-kira siapa nih? Ibu kepala sekolah tentunya ya Bu ya, sebagai pemangku jabatan tertinggi di sekolahan. Kemudian di dalam kelas saya itu ada guru pendamping khusus juga yang sering dengan anak ini ketika anak ini masuk sekolah. Jadi dia mungkin akan saya ajak untuk terjun langsung ke situ juga Bu. Rencananya bagus ya Bu. Saya sangat dukung rencana itu, luar biasa. Beberapa kasus yang nanti Bu Kiki boleh lihat ya, kasus-kasus menyelesaikan anak-anak modalnya seperti itu tuh sebenarnya tidak terjadi hanya di sekolah Bu Kiki sebenarnya. Jadi itu hal yang biasa, tetapi memang tugas kita para guru untuk menyelesaikan itu. Nah, langkah yang sudah Bu Kiki rencanakan luar biasa. Saya berharap masalah ini bisa selesai dengan bagus ya Bu Kiki. Amin. Nah, kira-kira nih ini sudah lama ya berarti kasusnya ya? Iya Bu. Kira-kira nih kapan nih eksekusinya? Eksekusi nanti bicara dengan kepala sekolah, kemudian panggil orang tua atau visit. Kira-kira kapan? Kalau untuk bicara dengan kepala, ini kan tentunya perencanaannya harus dengan ibu kepala sekolah ya Bu ya. Nah, sesegera mungkin akan saya lakukan. Jadi mencari jam di mana ibu kepala sekolah saya itu ada di sekolahan, tidak sibuk dengan kegiatan beliau, akan saya langsung lakukan untuk sharing dengan beliau. Jadi permasalahan ini tidak berlarut-larut karena kan ini sudah mau akhir semester 1 tuh mau penerimaan rapot kan ya Bu. Itu jadi nilai itu sangat dibutuhkan dan kasihan anaknya kalau berlarut-larut kan nanti bertumpuk. Iya, materinya juga dia kan nggak tahu ya. Ibaratnya teman sudah mengenal huruf A sampai Z, tapi karena dia sering nggak masuk, jadi baru sampai di A aja, tertinggal banyak pelajaran gitu Bu. Baik Bu Kiki, saya sudah bisa simpulkan ada beberapa masalah yang tadi sudah diutarakan, kemudian solusinya juga sudah kita dapat ya. Kiki nanti rencana itu dilaksanakan, insya Allah besok katanya tadi ya, mudah-mudahan rencana itu bisa berjalan baik. Amin. Nanti
Kalau ada kesempatan 1 minggu ya saya akan ketemu lagi sama Bu Kiki atau kita telepon-teleponan juga. Boleh, siap. Supaya saya tahu apakah rencana yang Ibu Kiki laksanakan tadi itu bisa berhasil atau tidak. Iya. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin, amin. Iya, kalaupun tidak, ya biasalah. Kalau rencana nggak berhasil nggak apa-apa. Iya, Nanti kita diskusi lagi cari jalan keluar Iya. yang lain. Tapi tentunya saya akan doakan semoga masalah ini berhasil. Kasihan juga anaknya. Iya, itu. Kasihan juga Bu Kiki yang pasti gimana ya di dalam kelas gitu Iya. ya. Oke, Bu Kiki, kira-kira selesai masalahnya sementara ya. Iya, sementara Mudah-mudahan, kita anggap selesai. mudah-mudahan eksekusi rencana itu bisa berjalan baik. Amin, amin. Terima kasih banyak buat waktunya Ibu Yuli. Sama-sama. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Permisi dulu Mula. Makasih banyak Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, sudah ya tadi ya? Ya, Iya. Gimana perasaannya? Sudah coaching tadi Bu? lega. Lega. Iya. Lega bisa apa ya? Sebenarnya saya nggak bantu Bu. Sebenarnya kan dia yang sendiri, Ibu Iya, tadi sendiri yang betul. membantu permasalahannya. Iya. Seperti itu. Saya lihat tadi juga sudah kondusif ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan. Iya. Nah, selanjutnya saya ingin tanya nih lagi, sudah selesai coaching ya Bu. Nah, saya ingin merefleksikan diri Ibu aja nih. Iya. Iya. Tadi kan Ibu sudah coaching, kemudian ada indikator ketercapaian Ibu di sini ya Bu. Nah, Ibu di sini memilihnya adalah kompetensi mendengarkan aktif. Iya, mendengar aktif ya Bu. Nah, di situ ada ini ada kriterianya juga. Iya. Setelah Ibu melaksanakan coaching tadi nih, Ibu rasa nih sudah berjalan lancarkah, sudah baikkah atau bagaimana? Boleh Ibu ceritakan? Secara keseluruhan baik ya Bu. Saya sebenarnya menghindari, Iya. berusaha untuk menghindari, berusaha untuk tidak menyaut seperti yang saya ceritakan waktu Iya, kita betul. praobservasi ya. Iya. Jadi Iya, saya rasa semuanya iya. sudah berjalan. Ibu takutkan sebelum waktu pra itu Ibu cerita ya, ketika memberi pertanyaan itu ya, orang nggak jawab tapi Ibu yang ngasih pertanyaan gitu Iya. ya Bu. Ya saya lihat tadi itu sama sekali nggak ada ya. Alhamdulillah lancar ya Bu. Kemudian nih Bu, hasil observasi tadi nih Bu, kan ada ya Bu beberapa tidak memberi asumsi, tidak menjas, tidak berasosiasi. Dari ketiganya itu menurut Ibu sudah terlewati, nggak ada sama sekali ya Bu tadi ya? Nggak ada Bu, cuma ada catatan sedikit. Iya, apa itu Bu? Mungkin saya yang tahu ya. Iya, apa itu? Saya agak kaku untuk menahan diri gitu, karena kan saya terbiasa bicara gitu kan Bu. Jadi ketika saya harus harus berusaha untuk menjadi pendengar. Jadi kayaknya belum natural. Iya. Saya lihat sih, kalau saya sebagai pengamat nggak lihat itu Bu. Berarti Ibu bisa mengontrol diri Ibu. Iya, berusaha Bu supaya indikator yang diharapkan itu bisa tercapai gitu. Iya. Tapi yang saya harapkan sebenarnya sih yang itu natural gitu. Kita berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, dan itu tidak selalu saya ingatkan. Kalau selalu saya ingatkan, takutnya nanti pas saya lupa mengingatkan diri kan jadinya keluar gitu. Berarti ini gejolak di diri Ibu Iya, sendiri gitu ya Bu. benar-benar tepatnya begitu. Iya. Kemudian nih tadi kan Ibu sudah memilih dari pra itu kan sudah memilih satu yang diterapkan, Iya. itu adalah mendengarkan aktif. Seandainya nih Ibu nih pasti nih nanti ada yang mau coaching lagi. Kompetensi inikah masih yang akan Ibu kembangkan, atau barangkali nih ada kompetensi lain yang ingin Ibu Iya. kembangkan lagi? Gimana tuh Bu? Kalau saya pribadi sih, kayaknya saya harus melatih lagi untuk mendengar aktif ini Bu. Dilatih lagi, walaupun hari ini mungkin ada ibu kali ya yang jadi pengamat. Jadi saya harus hati-hati. Nanti kalau tidak ada ibu misalnya, saya takutnya itu terjadi lagi gitu. Jadi yang pertama saya memang harus menguatkan kompetensi ini, bahwa saya harus menjadi pendengar yang aktif. Ya. Kemudian kalau boleh ditambah gitu di kompetensi yang ketiga, tentang bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya. Nah itu. Jadi Ibu nih mau mengembangkan diri dulu nih pada yang sudah dilakukan tadi, Iya. mendengarkan aktif, ya. Kemudian boleh lagi jika menambah nih, Ibu ingin lebih menambahkan lagi di sini kompetensi pertanyaan, memberi pertanyaan yang berbobot. Iya.
Barangkali hanya itu ya Bu yang ingin saya konfirmasi bersama Ibu. Kalau saya lihat sih sudah luar biasa, Bu. Alhamdulillah. Iya. Mungkin karena ada Ibu yang menjadi pengamat. 2 jempol untuk Ibu nih. Terima kasih. Iya, barangkali hanya itu Ibu. Iya. Sampai bertemu lagi. Saya permisi dulu. Iya, terima kasih Ibu sudah bisa datang di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di sini banyak manfaatnya ya Bu buat saya Iya. pribadi, kemudian buat sekolah saya untuk mudah-mudahan saya bisa jadi lebih baik. Iya, saya permisi dulu Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu.